Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijalankan. Oke, kita lanjutkan materinya. Masih di bab tentang listrik. Halo, ketemu lagi dengan Ibu. Di listrik, kita sekarang masuk ke listrik dinamis ya. Kemarin listrik statis. Yang pertama kali kita bahas ini adalah tentang hukum Ohm ya. Ohm, ini OHM nulisnya, dibacanya hukum Ohm. Ya. Nah, seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa arus listrik dapat mengalir pada rangkaian listrik apabila dalam rangkaian itu terdapat beda potensial dan rangkaiannya tertutup. Jadi ingat ya, dua syarat listrik mengalir itu, yang pertama adanya beda potensial dan yang kedua itu adalah rangkaiannya tertutup. Sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial listrik pertama kali ini diteliti oleh seorang ahli fisika dari Jerman yang namanya Georg Simon Ohm ya. Boleh George, boleh Georg, kita mengenalnya dengan Ohm ya. Yang hidupnya antara 1789 sampai 1854 ya. Ini udah lama sekali ya. Nah, hasil penelitiannya ini dikenal dengan nama hukum Ohm. Kita mengenalnya hukum Ohm ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Coulomb ya. Sekarang masuk ke hukum Ohm. Nah, ini Bapak George Simon Ohm seperti ini. Nah, hukum Ohm ya. Kita lihat dulu ilustrasinya. Di sini ada satu buah baterai. Nah, kita rangkaikan dalam suatu rangkaian listrik yang disambungkan dengan sebuah lampu ya. Ini jelas rangkaiannya tertutup. Kalau misalkan kita buat dalam simbol listrik, nah ini kita sederhanakan, kita buat dalam bentuk simbol. Nah, ini simbol dua garis ini merupakan simbol untuk sumber untuk beda potensial ya. Kamu bisa melihat lambang-lambang kelistrikan di buku ada ya. Nah, ini yang garis zigzag ini merupakan lambang untuk hambatan. Nah, lampu yang kita gunakan itu sebetulnya merupakan suatu hambatan ya. Nah, seperti dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa arus listrik mengalir dari sumber potensial positif, muatan positif ke negatif ya. Nah, ini dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini ya, ini arus listrik, arah panahnya, ini hambatan, dan ini beda potensial. Ini ya, nah, ini lambang untuk beda potensialnya. Ini hambatan lampu merupakan hambatan dan lambangnya dengan garis zigzag seperti ini. Hubungan antara beda potensial dan arus listrik. Nah, ini misalnya kita punya rangkaian dengan arus besar, kuat arus dan potensial seperti ini ya. Nah, misalnya kuat arusnya 0,2 ampere, potensialnya 4. Arusnya 0,4 ampere, beda potensialnya 8 dan seterusnya. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk grafik dengan sumbu X-nya adalah arus dan sumbu Y-nya adalah beda potensial, maka akan kita mendapatkan sebuah garis yang linear. Nah, seperti ini ya, dengan kemiringan tertentu. Nah, ini diteliti oleh Ohm ya. Ohm membuat suatu grafik beda potensial terhadap arus listrik yang tadi miring itu ya. Nah, ternyata grafik tersebut membentuk suatu garis lurus yang condong ke kanan atau miring dan melalui titik pusat koordinat 0,0, X-nya 0, Y-nya 0 ya. Nah, dari hasil penelitiannya didapatkan ada kemiringan garis ya. Nah, garis kemiringan tersebut ini merupakan perbandingan antara ordinat dengan absis atau antara beda potensial dengan kuat arus listrik yang besarnya selalu tetap. Jadi perbandingannya di setiap titik itu selalu tetap. Nah, kalau nilai perbandingan yang besarnya tetap itu kita definisikan sebagai hambatan listrik yang nantinya disimbolkan dengan huruf R, maka kita bisa menyatakan dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, ini R ini atau hambatan ini merupakan perbandingan antara V dengan I, beda potensial dengan kuat arus. Nah, bisa kita tuliskan R sama dengan V dibagi I, dengan V-nya itu adalah tegangan listrik, beda potensialnya satuannya volt, I-nya itu kuat arus listrik dengan satuan ampere atau A, boleh disingkat A, dan R ini hambatan listrik dengan satuannya ohm, lambangnya ini
ini adalah huruf omega ya. Ini kalau dalam abjad Yunani ini merupakan huruf omega tapi dibacanya ohm ya. Ini satuan untuk hambatan listrik. Nah, itu berdasarkan hasil penelitian ohm ya. Nah, itu hasilnya. Nah, rumus di atas tadi dikenal dengan nama hukum ohm yang bunyinya dia menyatakan bahwa besar kuat arus listrik yang mengalir sebanding dengan beda potensial listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan ya. Jadi arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian itu sebanding dengan beda potensial listriknya. Jadi semakin besar kuat arus maka beda potensialnya juga semakin besar. Semakin kecil kuat arus, beda potensialnya juga semakin kecil. Dan dia berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya, kalau hambatannya besar, maka arusnya akan kebalikannya, kecil. Sebaliknya, kalau hambatannya kecil, maka arusnya akan besar. Lebih mudahnya gini lah. Misalnya di jalanan, ya. Di jalanan, di depan ada pasar tumpah. Ya, di jalan, ke tengah-tengah jalan itu ada pasar tumpah. Kira-kira arus lalu lintas akan lancar atau tidak? Tentu tidak, ya. Arus lalu lintasnya akan tersendat. Karena apa? Ada hambatan di depannya. Hambatannya besar, berupa pasar tumpah, sehingga arus lalu lintasnya menjadi sulit, menjadi tersendat. Nah, sama dengan rangkaian listrik juga. Ketika ada hambatan, maka arusnya akan terhambat. Ya, semakin besar hambatannya, arusnya akan semakin kecil, berbanding terbalik. Tapi kalau tidak ada hambatan atau hambatannya kecil, maka arus yang mengalir akan besar, ya, kebalikannya. Nah, itu kita kenal dengan hukum ohm berdasarkan hasil penelitian dari George Simon Ohm tadi, ya. Atau I-nya ini sebanding dengan V dan berbanding terbalik dengan R. Atau rumus yang tadi sama aja, ya. Kamu bisa masukkan ke segitiga ajaib, ya. Segitiga ajaib sudah Ibu kasih dulu di kelas 8. Silahkan masukkan siapa yang di atas, siapa yang di bawah, siapa yang tanda bagi, siapa tanda kali, ya. Oke, sampai sini paham ya? Contohnya, Ibu kasih satu contoh soal. Misalnya ada sebuah lampu pijar dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Ternyata timbul kuat arus sebesar 0,4 ampere. Berapakah hambatan filamen lampu pijar tersebut? Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk rangkaian, kita buat suatu rangkaian tertutup dengan satu buah hambatan, ya, arus mengalir sebesar 0,4 ampere dan beda potensialnya sebesar 12 volt. Berapa hambatannya? Kita tulis dulu data yang ada di soal. Diketahui beda potensialnya 12 volt, kuat arusnya 0,4 ampere. Yang ditanya adalah hambatannya atau R. Dari rumus yang tadi kita gunakan, kita dapatkan, maka kita bisa peroleh R sama dengan V dibagi I. Langsung saja masukkan angkanya. V-nya 12, I-nya 0,4. Dapatnya 30 ohm. Artinya apa? Jadi hambatan filamen lampu pijar yang kita gunakan dalam rangkaian tadi itu adalah sebesar 30 ohm. Ya, dengan hambatan 30 ohm itu dan beda potensial 12 volt, maka kuat arus yang mengalir itu sebesar 0,4 ampere. Ya, sampai sini paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kamu bisa tanyakan melalui forum kelas GCR atau di grup WA. Ya. Dan ini latihannya. Silakan kamu kerjakan di buku tulis, ya. Oke, selamat mengerjakan dan semoga kamu paham dengan penjelasan Ibu. Selanjutnya nanti di video selanjutnya akan kita bahas tentang hukum Kirchhoff dan rangkaian listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.